Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku calon siswa MTS Miftal Huda Karangpucung tahun pelajaran 2021-2022. Semoga dalam kegiatan Matsama masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2021-2022 kita tetap semangat dalam belajar walaupun dilaksanakan dengan cara daring ataupun online, dan kita selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. Anak-anakku yang saya cintai, untuk materi kali ini yaitu mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat dengan aswaja. Aswaja merupakan suatu istilah yang diperebutkan maknanya oleh berbagai firqah ataupun kelompok Islam. Hal itu karena Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan suatu kelompok yang benar dan akan masuk ke dalam surga. Hal ini dinyatakan dalam hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi litaftariqu ummati ala 73 firqah fawahidatun fil jannati wa 72 fin nar qila. Man hum ya Rasulullah? Qala Ahlus Sunnati wal Jamaah. Rawahu Tabrani. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Seorang sahabat bertanya, siapakah mereka yang masuk surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari materi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat aswaja adalah sebagian mata pelajaran yang ada di MTS Miftal Huda, yaitu dari mata pelajaran ke-NU-an atau anak-anak bisa menyebutnya dengan pelajaran NU atau yang disingkat dengan Nahdlatul Ulama. Maka sebelum mengenal lebih jauh tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebagai berikut. Pertama, kita melihat dari secara bahasa. Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bahasa terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama, kalimat ahlun. Yang kedua, as-sunnah. Yang ketiga, al-jamaah. Apa itu ahlun? Ahlun yang berarti pengikut. Dan apa itu as-sunnah? As-sunnah yang berarti jejak Nabi. Dan yang ketiga, al-jamaah yang berarti kumpulan atau kelompok-kelompok sahabat Nabi atau tabi'in dan murid para sahabat Nabi atau tabi'in. Itu yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bahasa. Yang kedua, ada pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat dengan aswaja secara istilah, yaitu golongan yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dipraktekkan bersama para sahabatnya semasa hidup dan apa yang dipraktekkan sahabat sepeninggal beliau, khususnya Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin?
Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin pengganti setelah meninggalnya atau wafatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa saja Khulafaur Rasyidin? Yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Itulah tadi pengertian Ahlu Sunnah wal Jamaah secara bahasa dan juga secara istilah. Yang kedua, kita harus tahu tokoh-tokoh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah lahir pada tahun 3 Hijriah ataupun 661 Masehi melalui upaya. Berarti untuk tokoh Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dipelopori adalah 1 oleh Abu Hasan Ali al-Asy'ari yang terkenal dengan sebutan Imam Asy'ari. Yang kedua oleh Abu Mansur Muhammad bin Mahmud atau lebih dikenal dengan Al-Maturidi. Abu Hasan al-Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah. Saya ulang. Tokoh Ahlu Sunnah wal Jamaah yaitu Imam Asy'ari. Siapakah Imam Asy'ari tersebut? Yaitu seorang ulama Mu'tazilah yang lebih terkenal dengan nama Imam Asy'ari. Beliau lahir di Basrah ataupun negara Irak pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah. Yang kedua, tokoh Ahlu Sunnah wal Jamaah yaitu Abu Mansur Muhammad bin Mahmud atau lebih dikenal dengan Imam Al-Maturidi. Ini pada tahun abad ketiga Hijriah. Abu Mansur Muhammad bin Mahmud, beliau dikenal dengan sebutan Al-Maturidi dan beliau lahir di Uzbekistan pada tahun 333 Hijriah. Itulah anak-anakku tokoh-tokoh Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan tadi sudah dijelaskan pengertian Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, tokoh-tokoh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka sudah jelaskah anak-anakku dari pengertian atau mengenal sedikit tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah yang insya Allah akan dipelajari oleh kita nanti pada saat tatap muka ataupun pada saat waktunya kita belajar dengan efektif, yaitu ada pada pelajaran mata pelajaran ke-NU-an atau NU atau disingkat Nahdlatul Ulama. Semoga dengan lebih mengenalnya Ahlu Sunnah wal Jamaah pada pelajaran Nahdlatul Ulama atau NU ke-NU-an di MTS Miftaul Huda, kita semakin melekat diri pribadi anak kita atau kita sendiri lebih melekat ajaran-ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah yang tertera, yang tertuang pada mata pelajaran ke-NU-an di MTS Miftaul Huda Karangkujung. Sekian dari saya Itoh Masito selaku pengampu mata pelajaran ke-NU-an di MTS Miftaul Huda. Semoga dengan pertemuan ini, dengan pertemuan materi ini, kita nanti bisa bertemu di akhir waktu, di lain waktu pada saat tatap muka. Tetap semangat anak-anakku dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan cara 5M. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.